Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azirul Sulika dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin mewawancarai seorang guru di mana pada saat ini telah membersama kita. Baik, perkenalkan, nama saya Restu Alhamdi. Saya mengajar di bagian Sekolah Robotik di Madrasah Ibtidaiyah Swasta, itu di Alan Panjang. Oke, Bang Restu, pertanyaan pertama soal bakat ya Bang. Jadi Abang selama mengajar ini, adakah potensi siswa dan bagaimana cara memaksimalkannya? Potensi yang dimiliki siswa pasti ada siswa yang tertarik dengan pelajaran yang saya berikan, dan sebagian lagi itu hanya ingin mengikuti karena tren atau hanya keren-kerenan. Tapi untuk mengembangkan bakatnya, siswa tersebut diberikan perhatian lebih, dan untuk memaksimalkannya itu di luar jam pelajaran, seperti memberitahunya kelebihannya atau mengikutkannya dalam sebuah turnamen. Oke, begitu Bang. Berkaitan dengan bakat tadi, apakah yang memotivasi para siswa untuk mengembangkan bakatnya? Motivasinya yang pertama itu prestasi, yang mana ini membuat siswa itu menjadi merasa bangga dan merasa diakui oleh sekolah. Juga yang hobi, karena hobinya tersalurkan dan bakatnya pun tersalurkan, siswa jadi rajin dan ingin selalu mengulang-ulang pelajaran tersebut. Oh begitu. Oke, sekarang terkait gaya belajar Bang. Bagaimana Bang perhatikan dari siswa itu, apakah gaya belajarnya beragam? Adakah yang belajarnya lebih cepat atau adakah yang lambat dalam menangkap pelajaran? Kalau siswa pasti macam-macam cara belajarnya. Itu ada yang belajarnya lambat dengan menggunakan metode video pembelajaran gitu, ada yang cepat menggunakan teknik membaca buku atau melihat gambar. Itu kita sesuaikan saja dengan siswa yang ada di kelas. Kalau di kelas yang saya ajarkan tuh kebanyakan orang-orang tuh suka dengan video interaktif. Jadi kita berikan contoh video interaktif, kemudian kita praktekkan contohnya itu di kehidupan nyata seperti itu. Oh, begitu cara mengatasi siswa belajar itu. Kemudian Bang, masih berkaitan dengan gaya belajar. Dalam belajar tentulah siswa itu pernah lah merasa jenuh. Nah, tugas seorang guru tentulah untuk memotivasi para siswanya untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Apa langkah yang Abang lakukan dalam untuk menghilangkan rasa jenuh kepada siswa? Untuk menghilangkan rasa jenuh ya, pasti ada siswa yang merasa bosan pelajarnya itu terus. Caranya ya, kalau dari saya itu saya bikin sebuah permainan yang mereka sukai, tapi dalam konteks pembelajaran yang sama gitu. Seperti misalnya kita bikin 2 kelompok, lalu gamesnya kita adu kemampuan mereka, atau mungkin di luar dari pelajaran itu kita salurkan dulu apa yang bikin mereka bosan gitu. Setelah kita tahu, kita kembalikan ke topik pembelajaran awal gitu. Cukup beragam juga yang langkah yang melakukan tuh. Terakhir, dalam pembelajaran adakah perubahan perilaku dalam peserta didik Abang? Misalnya dia pada semester pertama dia cukup rajin, kemudian semester 2-nya dia menurun prestasinya. Itu bagaimana penyebabnya itu Bang? Kalau perubahan perilaku itu banyak faktor ya. Salah satunya itu lingkungan atau sikap pertemanannya. Banyak perubahan perilaku itu terjadi, misal semangat belajarnya menurun karena teman-temannya juga malas belajar gitu. Jadi kalau dia belajar sendiri, dia jadi ikutan malas gitu. Ada juga yang kayak faktor dari keluarganya gitu, enggak terlalu support sama dia, jadi dia belajarnya ya sekedar aja gitu. Dan juga banyak faktor lainnya. Jadi kembali lagi kepada tugas guru dalam mengayomi para peserta didiknya Bang ya. Oke, mungkin sekian lah wawancara kami. Terima kasih juga Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih.